Ayatnya berbunyi fa'alam, maka ketahuilah atau ilmuilah bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Para ulama menyebutkan bahwa syarat untuk diterimanya ucapan itu ada 7. Syarat pertama al-ilmu, mengetahui kita apa maksud kandungan la ilaha illallah itu. Paling tidak ada 2. Pertama yang harus dipahami adalah makna la. Yang kedua ilah. Apa itu la? La itu menidakkan. Nafi lil jins, menidakkan segala sesuatu. Jadi artinya la, tidak ada satu pun yang disembah ma'bud. Berarti apapun yang disembah manusia, yang diibadahinya, yang dianggapnya Tuhan, itu semua la, ditiadakannya. Ilah itu maknanya ma'bud, yang disembah. Berarti tidak ada yang disembah, diibadahi. Baru ilah. Ilah itu namanya tasbit, isbat, menetapkan, meneguhkan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada satu pun yang berhak disembah melainkan Allah. Selain daripada Allah, walaupun disembah, diibadahi, kepadanya diajukan permintaan tolong segala macam, tidak berhak, tidak pantas. Yang pantas, yang patut kita sembah, kita ibadah adalah Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Si pengucap, dia harus mengerti ini, karena dia sedang mengucapkan suatu kalimah yang luar biasa. Kenapa disebut kalimah luar biasa? Disebutkan bahwa ada 4 kalimat ucapan yang Allah cintai, ahabul kalam. 1 tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Keempat-empatnya disebut dengan al-baqiyatus salihat, amal-amal saleh yang berkekalan, pahalanya, ganjarannya, faedahnya, walaupun orang sudah mati. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebagian ulama memahami yang 4 ini mana yang lebih utama, karena masing-masingnya memiliki keutamaan, memiliki fadilah. Keempat-empatnya adalah ucapan zikir. Namun ada juga ulama berpendapat, tentu setelah beliau-beliau itu menggali, memahami, yang paling utama daripada yang 4 ini adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu disebut dengan kalimat tauhid. Suatu kalimat, suatu ucapan menyatakan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang disembah. Yang panjangnya berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada yang menyekutuinya. Jadi tiada yang berhak disembah melainkan Allah wahdah. Orang terjemahkan ke bahasa kita wahdatu saja. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah saja. Kalau wahdah, satu-satunya. Tidak ada sekutu. Syarik adalah sekutu. Kembali kita ke pangkal tadi. Di antara kemuliaan dan keutamaan kalimat ini disebutkan bahwa lantaran untuk mewujudkan kalimat itu,
diciptakanlah semua makhluk, lebih khusus kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin manusia melainkan agar supaya mereka menyembahku. Dalam pengakuan kalimat la ilaha illallah terdapat itu, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Lalu diciptalah kita manusia agar kita menyembah Allah. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah, berarti adalah orang yang tidak tahu untuk apa dia dicipta. Contoh ya. Jadi lantaran kalimat ini diciptakan makhluk, khuliqatil khaliqah. Diutus para rasul. Ursilat ar-rusulu. Rasul diutus kepada umatnya masing-masing, di mana rasul itu menyeru, mengajak, mendakwahi agar manusia-manusia meninggalkan penyembahan-penyembahan, peribadahan-peribadahan kepada selain Allah. Karena selain Allah itu tidak pantas, tidak patut untuk disembah. Sebab dia makhluk ciptaan. Yang akan disembah itu adalah Tuhan yang mencipta. Setiap rasul mendakwahkan ini, menyerukan ini. Di antara bunyi kalimat rasul itu adalah ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Seruan pertama dalam surah Al-Baqarah, seruan pertama ya, itu bunyinya. Ya ayyuhan nasu wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kalau kita balik halaman-halaman Quran, yang pertama sekali seruan berbunyi itu. Ayat ke-21 ya. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Ini seruan ini. Rasul diutus untuk menyerukan itu. Konsekuensi daripada ucapan la ilallah, itu tiada yang berhak disembah melainkan Allah, maka harus disembah Allah. Tinggalkan penyembahan kepada selain Allah. Yang kedua, lantaran kalimat itu diciptalah makhluk. Yang kedua, lantaran kalimat itu diutus para rasul. Karena seruan Rasul sama semuanya, menyeru, memanggil orang untuk menyembah Allah. Wa unzilatil kutub. Lantaran kalimat ini pula lah diturunkan kitab-kitab suci. Karena kitab suci lah yang menuntut, yang menunjuki, yang membimbing bagaimana kita semestinya menyembah Allah. Dalam kitab suci inilah tertera penjelasan siapa Allah, apa hak Allah, apa kewajipan kita selaku makhluk. 3. 1, lantaran kalimat itu dicipta makhluk. 2, lantaran kalimat itu diutus rasul-rasul. 3, lantaran kalimat itu diturunkan kitab-kitab suci. Wa biha iftaraqan nasu ilal mu'minin wa kuffar. Kalimat inilah yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Siapa yang menyatakan, mengikrarkan la ilaha illallah, tahu dia, paham dia apa yang dibacanya, dari hatinya mukmin dia, atau Islam dia, Muslim dia. Siapa yang tidak mengucapkan itu dan tidak mengakui itu, kafir dia. Jadi la ilaha adalah pembeda antara seorang Muslim dengan orang kafir. Sebab siapa yang menyatakan dirinya Islam, dia harus mengucapkan itu, kalimat syahadah. Itu 4. Dan kalimat ini adalah kunci keselamatan. Kajian kemarin, bahwa siapa yang dikurniai oleh Allah kemampuan, kesanggupan
mengucap kalimah itu, di detik-detik dia akan wafat, akan mati, la ilaha illallah, hujungnya dakhala al-jannah. Kita garis bawah ini sedikit. Ada orang yang lancar membaca kalimat itu di ujung kematiannya, mudah dia baca itu. Kadang-kadang kalimat itu yang sering-sering diucapkannya waktu sakit keras. Ini berarti orang telah kenal dengan kalimat itu, menjalankan isi kalimat itu. Ada pula orang yang menggeleng, dinasihati agar dia membaca kalimat itu menggeleng. Mari kita berlindung kepada Allah agar kita jangan termasuk orang yang menggeleng ketika membaca kalimat itu.